Oke, balik lagi di Unsku Channel. Anjing. Oke boy, gimana kabar lu pada? Semoga sehat ya di dalam pandemi virus corona. Anjing corona boy. Di sini gua mau ya curhat-curhat aja pandemi yang lagi viral ini. Di sini gua ditemenin sama dua anak-anak atau bisa yang satu bapak-bapak ya kan. Yang pertama siapa nih? Kenalin diri Anda. Oke, Gua Bunny Boy, channelnya sekarang diundang di channelnya Untung ya. Jangan lupa follow IG ya, boleh kan ya? Boleh. Silakan. Enggak apa-apa. Bunny MTKN _. Oke. Yang sini baju orang untuk Oh rahasia. Oh iya enggak. Gak boleh ngomong foto dong. Bercanda dong, boy. Ayo. Iya, gue Ruben, abang-abang yang skuy. Oh iya anjing, gue punya abang-abangan gila ya. Sekarang lu lagi sibuk apa nih? Ruben. Gue sibuk apa ya? Baru lulus sih. Baru lulus, lagi nyari gawe. Nyari gawe? Tenang, kita nggak usah gawe. Apa itu gawe? Mendingan bahan. Oke, anjing. Buat lu nih Jo, gimana? Kesibukan lu di dalam pandemi ini. Kesibukan kita sama boy. Apaan tuh? Kan lu berdua kuliah bego. Oh iya. Kita disibukkan oleh Kuliah online. kuliah Online apa? Daring. Oh, daring. Gak boleh online. Dalam jaring, oke. Dalam jaring. Dalam jaringan, daring itu kan dalam jaringan. Oh, daring itu dalam Dalam jaring. jaringan. Oke. Gue itu mau tuh. Ah, nggak apa-apa. Ya, kesibukannya itulah sementara ini karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan para pendidik ya dalam kelas. Dosen. Ya, dosen. Berarti kuliah di WA ya? Kuliah kita di WA. Anjing. Presentasi lewat apa tuh? Universitas WhatsApp. Wih, Universitas WhatsApp boy, anjing. Kurikulum COVID-19. Kurikulum COVID-19. IPK tinggi karena virus. IPK tinggi karena virus nggak tuh, anjing. IPK tinggi karena virus. Ya gini, boy. Ini kan yang kalian tahu kan virus COVID-19 ini menyebabkan kita harus diwajibkan di rumah saja gitu untuk menghentikan penyebaran virus itu. Tapi dari apa sih namanya tadi? Persepsi. Oh ya menurut kalian ini efeknya apa gitu di dalam kehidupan kalian kan seperti kayak yang biasanya kita keluar nongkrong tugas kuliah tatap muka sekarang kan kita harus di rumah aja gitu dan lu gimana cara ngatasinya gitu sama Bani dulu gimana Ban? Ya mana ya? Yang biasanya suka keluar di rumah gak pernah ada di rumah malah jarang. Ke rumah tuh cuman buat ngambil baju. Bocahnya diumbar boy. Ngambil baju kan bawa buku, mandi, minta duit, makan, cabut lagi gitu aja kehidupan. Ini contoh anak tidak tahu diri. Kehidupan Oke. seringnya malah di kampus boy. Ya sekarang kampusnya malah gak boleh masuk, gak boleh. Kita kan dilarang masuk ke dalam karena sterilisasi. Tapi kan kita menghargai usaha pemerintah. Efeknya juga nanti ke kita juga boy ya kan. Bukannya kita mengelawan atau gimana. Nah untuk saudara Ruben. Kapan gue jadi saudara lu? Oh iya, lu bukan saudara gue, oke? Ruben, geprek gimana? Lancar? Serius. Balik. Apa sih serius biasa aja kali? Oh iya. Ya social distancing ya sekarang ya. Nah iya, social distancing. Social distancing. Susah apa? Oke. Gak ada bedanya sih kalau kata gue, kalau bagi gue sendiri karena sebelum ada social distancing pun ya gue kerjaannya ya di kosan, main HP, YouTubean, nyari locker gitu aja. Jadi nggak ada bedanya, cuma bedanya emang kayak sepi aja gitu, biasa kosan rame ini sepi kan. Enak sih sebenarnya kalau sepi, cuma nggak bisa nyulik gitu kan. Fuckboy abis. Terus gimana efek dari kelulusan lu sampai ke pandemi ini? Ngaruh nggak ke? Ngaruh banget nih, ngaruh banget. Jadi banyak rencana-rencana gua yang seharusnya udah terapi jadi kacau lah gara-gara pandemi ini kan. Kayak contohnya beberapa usaha-usaha temen-temen gua kayak kemarin kan kosan tuh lagi merilis usaha kalung resin. Kalung resin. Ya itu kan lagi merilis. Tapi semenjak gara-gara himbauan social distancing ini temen gua yang usaha itu, karena kan gue bagi pemasarannya lah gue ya. Oke. Bagi masalah kemana-mana gitu sambil menjualnya lah. Marketing lah bagian dari sekarang. Jadi ya kosong aja orderan. Kosong. Satu dua pun nggak ada kan? Ada beberapa barang yang udah jadi,
sampai akhirnya nggak bisa kita antar ke pelanggan gitu, karena ya kita kan harus mengurangi kegiatan di luar gitu. Oh, iya. Pending dulu lah ya Nah, berarti. jadi banyak yang pending lah. Terus kayak contohnya selain itu juga ya kayak gue lah, kan gue lulusan baru nih, harus ngelamar kerja lah. Kalau buat nyari kerjaan kan harus keluar. Iya. Banyak kantor-kantor yang tutup ya. Sekarang sih udah banyak aplikasi kayak Jobstreet yang bisa ngelamar online, cuma kan sama aja gitu. Mereka juga lambat respon karena mereka juga mikirin gimana himbauan pemerintah ini gitu kan. Jadi banyak lah efeknya. Kalau apalagi buat gue yang udah gak kuliah tapi masih kerasa penganggurannya gitu. Oh. Nah, tadi kan kita ngomongin pengusaha nih dari teman-teman Kang Ruben juga. Nah, dan teman gue ini juga dia kan sempat buka usaha salad buah. Gimana? Efeknya ke usaha Salad buah Unsika. anjing. Oh ya, gimana? Sebelum gua ngomong, boleh kan promosi bebas? Boleh, silakan. Ya jangan lupa gua buka usaha sebulan kemarin, merintis merambah makanan lah itu ya. Oke. Itu nama IG-nya Jajanan Unsika. Wih, Jajanan bisa di searching. Oke. Instagramnya jajanan_unsika. Nanti bermunculan lah di situ. Terus gimana? Efeknya ke usaha kecil-kecilan gitu. Kan ya begitulah boy. Kemarin tuh gua sistemnya kan gini ya. Diam dulu ini dia. Sistemnya kan pre-order tuh ya. Pre-order ya emang notaben yang pembeli gua ini, konsumen gua ini ya anak-anak kampus gitu. Dari mulai temennya temen gua ya banyak lah, dan hampir keseluruhan konsumen gua itu anak-anak kampus gua sendiri gitu tuh. Jadi ya kesendat juga kan karena perihal kita kuliah daring ya, terus juga ditambah perkuliahan diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan, nggak tahu sampai kapan kita masuk. Ya udah, jadi Nggak ada yang order gitu. nggak ada yang order, gua stop dulu. Libur kan kuliah kan? Kuliah libur. Nah, ngomongin kuliah libur nih. Di kita kan pas ada kebijakan ini, kita melakukan perkuliahan secara online atau daring ya kan. Nah, yang kita banyak ketahui kan di kampus-kampus lain itu udah mengadakan kompensasi untuk perihal mahasiswa, dikasih satu mahasiswa itu berapa kuota? Kalau yang gua lihat ya kemarin itu kampus-kampus besar, kalau nggak salah itu adalah salah satu kampus swasta di Jakarta, itu press release salah satu organisasi mahasiswanya, BEM-nya lah, BEM Uniknya. Itu press release perihal masalah keberatan karena pembebanan tugas yang terlalu berat mungkin dari dosen-dosen. Terus juga kan ini kan sifatnya kan kita kuliah daring ya. Hampir keseluruhan di Indonesia mungkin ngadainnya pasti sistem daring, tidak bisa bertatap muka langsung di dalam kelas. Otomatis yang mau gak mau setiap mahasiswa itu harus punya akses kuota internet yang baik dan cepat. Nah, kan yang kita tahu ini kampus kita belum ada kebijakan seperti itu. Ya, kebijakan seperti itu. Nah, menurut lu gimana nih? Lu kalau benar-benar nanti diadain, lu setuju atau enggak ya? Kalau dari gua sih ya, berkaca dari beberapa kampus negeri atau swasta yang udah ngadain press release perihal pemberatan tugas online ke mahasiswanya, kalau gua sendiri sih lebih setuju banget itu diberlakuin di kampus kita tuh. Kenapa? Pertama kan ya tidak semua pendidik atau dosen ini tahu lah ya mahasiswanya seperti apa, terus juga entah dia lagi ada problem masalah atau seperti apa di dalam rumahnya. Terlebih yang paling berat kan yang rumahnya di pelosok tuh. Nah, iya. Wah, itu kacau banget tuh jaringan. Apalagi kita ya kayak gue sendiri aja kemarin udah beberapa kali kemarin presentasi via online, dan itu diharuskan dan diwajibkan upload di dalam YouTube. Nah, otomatis kan berat tuh boy. Berat, ngupload itu tuh nggak enteng boy. Jadi kuliah online tuh lu dikasih tugas, bukan kasih materi sama dosen. Ini sebenarnya kuliah online, lu tugas online. Nah, itu Itu pertanyaan kita itu tugas online atau kuliah online. Akhirnya gue juga kemarin sedikit mengamati lah selama 2 minggu belakang ini kan, selama 2 minggu kan himbauan untuk social distancing itu dari tanggal 16 Maret ya, hari Senin sampai sekarang udah 2 minggu. Gue ngamati itu teman-teman gue di WhatsApp di status tuh selalu ngeluh gitu, sama tugas-tugas online, ngeluhnya kayak jadi makin capek lah. Cuman gue juga bingung sih, giliran pas kuliah ngeluh tugas, pas masuk kampus ngeluh tugas,
di rumah belum tugas juga. Jadi Nah serba salah gitu. ini Serba salah gitu. mahasiswa tuh bisa ngeluh tanpa ada solusi gitu kan. Nah di sini gue nggak mau kalau kayak kita kan ibaratnya sekarang lagi ngeluh nih. Nah menurut kalian gimana gitu? Nggak apa kita harus mengeluh aja tanpa solusi atau kalian punya solusi tersendiri buat diri kalian sendiri dulu lah, baru bisa ke orang lain. Gimana? Kalau yang gue tanggapin sih, sebenarnya mau nggak mau sih ya, emang kita mau nggak mau harus pakai cara online karena emang ya cara menanggulangi virus ini, nyetop virus ini biar nggak nyebar semakin banyak, ya caranya harus stay di rumah aja gitu. Kalau yang sekarang kan ramai di rumah aja gitu. Ya mau nggak mau, cuman menurut gua ya dosen pun harus memahami esensi dari kuliah online itu seperti apa gitu. Kalau di kuliah biasa kan kita suka ada dispensasi lah kan, kayak misal telat, ada segala ada dispensasi. Terkadang ibu lihat juga ada beberapa mata kuliah di mahasiswa ini yang nggak ada dispensasi ketika online. Kayak ada beberapa dosen, ya gue nggak tahu dosen itu mana ya, cuman gue tahunya dari mahasiswa yang dulu juga. Jadi kayak dia nggak peduli keadaan mahasiswa itu seperti apa. Nah itu. Kayak misalnya tadi Bani bilang di pelosok segala macem, atau jangan kan di pelosok lah, di kota juga jaringan masih nggak stabil. Jadi kayak kalau menurut gue sih masalah kuliah online itu ya udah jadi permasalahan kompleks, nggak bisa disalahkan satu pihak aja gitu. Nah iya, kita di sini juga ngomong kayak gini bukan mau nyalain satu pihak atau pihak kampus atau siapapun itu. Di sini kita juga ya sama-sama ngerasain dari efek dari kebijakan itu. Ya di sini kita cuma cerita-cerita. Sorry boy. Nggak lama lagi nih. Ya nggak bercanda. Nah terus gimana gitu tadi menurut pandangan lo? Ya Kan tadi keluhan lo tadi mulai kuliah lu, mulai dari bisnis lu juga pengaruh. Nah lu respon lu terhadap kebijakan pemerintah ini tuh gimana gitu? jujur ya gue sendiri, kalau gue sendiri ya gue dalam kemarin pun sebelum kita libur malah jarang masuk kelas. malah jarang masuk kelas, sering telat, masuk kelas orang di kantin lah, itu lebih seringnya. Bocahnya kantin boy, kehidupannya malah sering banyak di kantin, diskusi sama teman-teman yang di kantin gitu, ngopi. Ya nggak ada perbedaan mencolok sih menurut gua. Tapi ya ini yang jadi permasalahan, titik keluh kesah dari setiap mahasiswa ini, mereka dikasih tugas kemarin pun ngeluh, sekarang apalagi perihal daring nambah ngeluh. Kalau solusi gua ya kemarin sih gua ngasih solusi buat diri gua sendiri, ya tugas apapun yang dikasih sama setiap dosen ya lu kerjain, walaupun dicicil sehari berapa halaman. Biasanya kan bikin makalah tuh ya, yang paling sering lah ya, yang paling aktif itu dosen ngasih tugas itu pasti perihal makalah. Mau gak mau kita diharuskan ngetik segala rupa lah, panjang lebar. Ya itu sih menurut gua dicicil. Jadi kan ada istilah kata tuh, Gimana? sedikit-sedikit pasti jadi bukit lah. Anjay. Jadi Dikit-dikit jadi bukit. dikit-dikit pasti jadi bukit, ya gitu. Kerjain aja, intinya kerjain. Selesai gak selesai, bisa gak bisa, kerjain. Udah, itu aja sih solusinya. Sebenarnya tuh bukan solusi buat pas kuliah online juga sih. Ya, jadi sih. pas kuliah biasa juga. Biasa gitu. juga. Kebiasaan kita kan mahasiswa itu SKS, sistem kebut semalam. Kalau menurut gue sih kan karena sistemnya online nih ya, kita buat tugas, terus kirim email atau upload ke YouTube. Kalau menurut gue sih gini sistemnya. Kalau emang sekiranya mahasiswa itu di kampungnya atau di desa atau di pelosok atau providernya dia nggak mendukung sinyal yang kuat, kerjain dulu. Ketika dosen nggak bisa ngupload atau nggak bisa kirim ke dosen, konfirmasi ke dosen. Ya. Jadi sebenarnya titik pentingnya itu komunikasi. Kayak misal emang lu belum kayak misal gue ngerjain tugas nih, gue ngerjain tugas makalah, gue harus ngupload ke email kan. Pas gue udah beres ngerjain, tiba-tiba sinyal down kan. Sedangkan deadline tuh 2 jam lagi. Harus kirim tuh misal jam 12 malam, gue beres jam 10. Gak bisa, kalau menurut gue sih harus konfirmasi. Jadi kayak gue udah beres ngerjain tugasnya, ini tugas gue, ini kan kalau misal di Word pun ada bentuk file yang apa? Jamnya gitu ya, yang biasanya kan jamnya kan, itu bisa kita foto, kita kirim ke dosen gitu. Maksudnya kita udah ngerjain, hanya aja kita telat. Karena pasti dosen juga ngerti sih. Ya, karena kalau misal ngomong mahasiswa sekarang dulu ya, dosen pun sebenarnya berapa ada yang ngeluh dengan sistem ini, karena mereka mau nggak mau juga harus belajar sistem online, metode yang bakal dipakai. Ya, mereka juga mikirin, ya gue yakin lah dosen kan yang lebih duluan kuliah daripada kita nih, mereka juga masih mikirin gimana caranya tanggung jawab mereka sebagai pengajar sih gitu. Jadi kalaupun ngeluh, dosen juga sebenarnya ngeluh sih. Hanya kita nggak tahu aja mereka ngeluhnya seperti apa. Tapi menurut gua sebenarnya seharusnya sih menurut sudut pandang pribadi, seharusnya tuh ya sama-sama ngerti lah bahwasanya ini kita nggak ada yang pengen kuliah online kok, ya kan? Nggak ada yang pengen kuliah online kan. Seharusnya sih kalau menurut gua ya harus ada pengertian lah. Itu sih kalau kata gua sih. Ya mungkin karena emang ya
ini baru pertama kali negara kita ngadepin virus ini, dan mungkin buat para mahasiswa yang kaget dengan metode belajar ini nggak mempersiapkan dirinya buat kayak misalkan kuota segala macam, karena kan semua terjadi tiba-tiba ya kan. Tapi masalahnya balik lagi karena sifat dosen semua nggak sama, beda-beda, jadi Ya pinter-pinter kita sih. iya jadi pinter-pinter kita aja gitu. Gitu sih. Lo mau berpendapat nggak? Ya apa yang dia omongin Kang Rubin itu semuanya benar sih menurut gua. Benar kata Untung yang udah disebutin tadi, kita sifat dosen beda-beda, apalagi sifat manusia pasti berbeda-beda satu sama lain, nggak ada yang sama lah. Ya itu sih benar. Solusinya tugas apapun yang diberikan oleh dosen tersebut ya kita kerjakan sebisa mungkin. Setelah kita mendapat tugas tersebut ya kita kerjakan. Kita bisa ya udah go aja langsung kerjain gitu. Kalau soal perihal permasalahan dosen pun ya bener, semua yang diomongin Kang Ruben itu bener. Mereka pun kadang kan adalah yang tidak mengerti dan tidak paham sistem online, tidak terbiasa. Apalagi kan kalau soal presentasi jarak jauh, gue sih lihat di snap WA sama di story Instagram beberapa kawan gue yang kuliah juga tuh, itu pakai sistem aplikasi Zoom. Ya, yang bisa ramean gitu, bisa ramean. Cuma itu juga tergantung sinyal. Nah, balik lagi kendalanya. Sebenarnya bukan Providernya itu. iya, kendala itu di teknisnya, ya kan? Di teknisnya gitu. Kayak- Kayak makanya tadi gue bilang permasalahan kuliah online atau PJJ, perkuliahan jarak jauh ini nggak bisa disalahkan satu pihak aja gitu. Dari pihak pemerintah pun sebenarnya juga harus bisa ada antisipasi. Sebenarnya kemarin sudah ada beberapa antisipasi kayak beberapa provider menyediakan kuota gratis selama sebulan untuk belajar online. Ya. Di beberapa aplikasi kayak ya sebutlah Ruang Guru, segala Ruang macam. Guru. Itu kan gratis tuh sama 1 bulan. Yang 30 berapa giga? 30 giga, 30 giga itu sangat berfungsi gitu. Cuma kan yang kita mahasiswa gitu, gimana nih? Makanya sebenarnya benar sih kata Bani tadi, masih ada beberapa dosen yang salah kaprah tentang PJJ tadi gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya mau mensukseskan perkuliahan ini ya harus ada komunikasi yang sama gitu ya. Maksudnya kesepakatan bersama lah. Kayak misal contohnya kalau misal gua ya mau sebagai dosen, gua akan kasih tugas ke mahasiswa gua akan kasih dispensasi atau kompensasi. Misal gua ngasih tugas A buat makalah A. Itu hari Jumat gua kasih. Terus hari Sabtu hari Minggu, gua akan kasih kompensasi itu maksimal hari Minggu tuh minimal jam 12 siang. Maksimal hari Seninnya. Jadi ada 1 kali 4 jam. Lewat dari itu dosen udah gak nerima apa-apa kalau menurut gue sih, karena gue juga ya puji Tuhannya selama gue kuliah gue selalu nemu dosen seperti itu. Jadi kayak baik hati ke mahasiswa, masih ada kayak ngasih spare waktu gitu ke mahasiswa. Itu pas kuliah biasa sih. Makanya menurut gue ya juga sebenarnya bisa diterapkan pas kuliah sekarang. Bagian kan menurut gue sih kan ini gak akan seterusnya nih, gak akan seterusnya kuliah online, gak akan sampai semester selanjutnya kuliah online gitu. Terus tadi sore gue dapat screenshotan dari angkatan 2016 yang sekarang lagi fokus skripsi. Ini sih untuk angkatan 2016 angkatan terakhir ya, semester terakhir, yang mereka yang harus ini edaran dari Kemendikbud ya untuk perguruan tinggi negeri sama swasta. Jadi mereka yang harus kuliah selesai tahun ini itu masa kuliah berpanjang. Kan kita kan sekarang awal tahun nih, liburnya kan tiga bulan tuh. Iya. Nah libur 3 bulan itu bisa dipakai untuk perkuliahan yang nggak berjalan ketika di awal semester ini sekarang. Jadi panjang perkuliahannya gitu. Kalau solusi yang, tapi nggak tahu tuh kalau misal kampus kita gimana gitu. Tapi kalau menurut gue sih persiapan kampus online itu harus juga dimatangkan sih. Mau nggak mau sih karena emang kemajuan zaman. Iya, kita ngomong kayak gini tuh bukan mau nyalain satu pihak, karena kan semua kita ngerasain. Kita juga ngerti lah, dosen juga pasti pusing karena semuanya itu kaget, nggak ada yang siap buat menerima virus ini. Ya gimana mau siap, orang di awal juga ngomongnya Indonesia tuh nggak akan kenal segala macam. Iya kan. Nah, nih banyak kasus juga gini. Kayak kita ini udah mematuhi kebijakan pemerintah. Social distancing. Oh sekarang kebijakan pemerintah nih ya. Iya, kita melebar ya kan. Kayak gitu kan. Kita udah kayak ya lu pasti semua ngerasain kalau di rumah tuh kayak gimana, kayak minggu-minggu pertama kan masih biasa lah, santai. Masih senang nggak kuliah? Nah, senang masih bisa rebahan. Sehari 2 hari 3 hari rebahan terus kan. Tapi yang kita lihat saat ini kan kita udah sampai di rumah benar-benar mematuhi, tapi masih banyak aja yang kayak tadi aja gue nemuin pas mau beli makan masih ada yang jalan-jalan, masih ada yang
sama ceweknya pacaran keliling-keliling, ada yang nongkrong di warung. Itu gimana menurut lu? Kalau kita aja sampai kayak gini ya kan, ya semuanya ngerasain lah. Kalau lu ngeliat orang kayak gitu, gimana menurut lu? Gue pas beberapa minggu lalu, gue nanggepin itu ya. Iya. Beberapa minggu lalu pas awal-awal, gue sempat gedek. Asik gue emosi banget lah. Karena ya berbicara solusi pemerintah, kalau misalnya bicara solusi pemerintah, memang sedikit terlambat lah. Karena kan ada jangka waktu dari kasus pertama di tempat berada si virus itu di Tiongkok sana, itu kan ada waktu yang panjang. Seharusnya pemerintah itu udah mempersiapkan hal tersebut lah. Bahwasanya ini virus ini pasti bisa sampai ke Indonesia sebenarnya. Tapi kan yang kita ya sama-sama tahu lah, orang Indonesia pada yang kayak santuy, masa santuy aja. Orang takut masuk Indonesia. Giliran sakit nyalainnya pemerintah. Nah itu. Sebenarnya gue sempat gedek lah, mempermasalahkan orang-orang yang masih suka keluar nongkrong segala macam. Tapi di sisi lain ketika gue mempermasalahkan hal tersebut, ada orang-orang juga yang mereka bingung. Ketika mereka nggak keluar rumah, mereka mau cari makan di mana gitu. Ya. Contoh kayak pekerja-pekerja informal. Kalau pekerja-pekerja formal kantornya kan masih bisa work from home, kan ada himbauan juga kerja di rumah kan. Kayak orang kantoran segala macam. Kamu masalahnya kayak misal contoh paling dekat lah, ojek online. Nah, Ojek online kan harus keluar. Ojol. Mau nggak mau kan? Iya. Apalagi lu pernah jadi ojek online kalau nggak salah kan? Iya. Nih, mantan ojol. Mantan ojol. 3 Tahu kan bulan. gimana kan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi Gimana? gimana sih mereka-mereka yang harus mempertahankan hidupnya dengan cara harus keluar rumah gitu? Jadi gue agak sedikit meredam emosi gue nanggepin orang-orang yang masih suka keluar rumah. Mungkin Nah. lu kayak lu nggak langsung ngejudge dia keluar, Nah. tapi lu cari penyebab dia keluar gitu. Iya. Iya. Kan sebenarnya pemerintah tuh nggak ngelarang kita keluar. Sebenarnya nggak ngelarang kita keluar sih. Kan? Boleh-boleh aja keluar, tapi permasalahannya kita keluar tuh penting apa enggak sih? Nah itu permasalahannya. Kalau nongkrong tuh gimana? Anjing, gue juga bete nih. Sama. Bete semua juga. Ini gue gak masalahnya. beginian. Ada imbauan, kalau nggak salah kemarin tuh sempat ada yang ngomong bahwasannya imun tubuh manusia itu, nih buat yang belum nonton ya, kalau lu pengen tahu, Nih. imun tubuh manusia itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lemah. Corona, COVID-19 ini bisa nempel ke semua tubuh, cuman bisa tembus ke imun yang lemah, bisa juga nggak tembus ke imun yang kuat. Jadi bisa contoh gini, gue imunnya kuat, gue kekebalan gue kuat banget, awalnya nggak tembus penyakit, nggak kena virus. Bani nggak kuat, gue keluar, sebenarnya itu virus nempel di badan gue, tapi nggak efek di badan gue karena imun gue kuat. Ketika gue ketemu Bani, virus itu pindah ke Bani. Nah itu sebenarnya yang harus kita perhatikan. Jadi kalau pengen mau keluar silakan, tapi usahakan hal-hal yang penting, kayak misalnya nyari makan, usaha halus dan macam silakan. Tapi kalau nongkrong janganlah. Lagian 2 minggu nggak nongkrong juga nggak buat lu jadi orang anak kampungan kok. Nggak buat lu jadi ketinggalan, gitu ya. nggak buat lu jadi ketinggalan sama informasi segala macam kan. Lagian nongkrong juga nongkrong di warkop, nongkrong di kafe-kafe, nongkrong sama temen lu main HP. Nongkrong mabar. Coba. Nongkrong mabar. Ngantuk pulang ya kan? Ngantuk pulang. Kalah ngamuk. Kalau baper. Iya. Itu maksud gue. Jadi social distancing itu sebenarnya kan social distancing itu jarak. Jadi jaga jarak sosial. Kita boleh aja keluar. Contoh kemarin waktu gua beberapa kali nonton berita di televisi, sebenarnya boleh dianjurkan keluar nggak apa-apa, asal emang tadi kalau emang kita kerja. Tapi kalau kita keluar pun, ketika balik ke rumah, kita tuh jangan langsung nyentuh apapun dulu di rumah. Jadi langsung bersih badan, langsung mandi, cuci tangan. Jadi bersihin dulu semuanya di badan gitu. Virus kita kan kita nggak tahu apa yang nempel di badan kita kan. Virusnya nggak kelihatan, mau kecil dia, kecil tapi kan mematikan gitu. Jadi buat kawan-kawan yang memang sekiranya kayak misal ada penonton yang kerja atau ojol, kalau emang harus keluar silakan keluar nggak apa-apa. Tapi ya juga jaga kesehatan juga, kayak misal keluar pakai masker, Iya. bawa hand sanitizer. Ya jaga diri lah intinya. Jaga diri, jaga kebersihan gitu. Nah, buat lu yang masih suka nongkrong, lu pikirin pulang. Jangan ngopi di luar lah, di rumah juga bisa, ya kan? ngopi di rumah aja kayak gitu sekarang. Kayak punya duit aja nongkrong, ya kan? Nah, Tapi tetap dalam rumah. Nongkrong cuma bawa rokok 2 batang juga lu. nah, rokok diminta marah lagi, ya kan? Nah, menurut lu gimana? Ya, Nih, mantan ojol nih. Nih, mantan ojol dan tukang salad gua nih. bimbang juga sih kalau misalkan membicarakan soal pro kontra, kita diharuskan hashtag di rumah aja yang selama hampir 2 minggu ini muncul di trending topik Twitter ya. Trending Semua topik media Twitter, sosial. semua media sosial itu pasti memakai hashtag
di rumah aja. Apapun segala jenis kegiatan yang kita lakuin ya di rumah aja gitu. Cuman bimbang juga. Kenapa kalau disebut bimbang? Ya itu tadi perihal ojek online ya. Contoh gue pribadi sendiri pun nggak keluar rumah kita gak ngojek ya kita nggak dapet duit. Apalagi mereka bawa bapak yang sudah terlanjur usianya di atas gitu. Itu kan menghidupi semua keluarganya kan lewat mana gitu kan, bingung juga gitu. Nggak keluar nggak bisa makan. Nggak keluar, keluarganya nggak bisa makan gitu. Ditambah yang sangat konyol itu menurut gue ya, penyebaran informasi yang diberikan oleh beberapa orang tuh. Gimana? Kenapa? Contoh ya, gue sempat mempermasalahkan lah. Gue sempat gede juga ke orang-orang yang ngasih informasi hoax. Kalau banyak penyebaran video-video yang mereka nggak tahu valid atau enggaknya, bener apa enggaknya itu. Contoh. Kalau nggak salah, gue sempat lihat di salah satu snap WhatsApp temen gue, dan itu pun ternyata muncul di beranda Twitter gue. Itu kasusnya salah satu ojek online itu tertidur di pinggir jalan. Beneran. Kalau yang lihat Jakarta tuh, di Jakarta itu kalau nggak salah. Santuy parah di pinggir jalan Rebahan, tidur dengan posisi masih memakai jaket ojolnya, masih memakai helmnya gitu. Disangkanya oleh netizen Indonesia itu dia positif corona. Kena katanya. Tapi ternyata nih ya. Ternyata itu dia tidur karena saking kecapeannya. Ya. Itu maksudnya gitu loh. Yang mereka dapat informasi, apalagi wah gokil juga nih selama 2 minggu ini grup WhatsApp keluarga gua kacau banget. Rame terus tiap hari. Grup keluarga rame. Tekanan yang paling terbesar di grup WhatsApp itu bukan grup kelas, bukan grup kuliah, bukan grup temen nongkrong, bukan. Grup keluarga. Bawa bapak tuh. Biasanya itu bapak-bapak, ibu-ibu tuh. Bibi-bibi gua, mom gua, aduh itu. Sampai kemarin ya, sampai beneran ini nyata. Salah satu saudara jauh gua itu ngirim tentang salah satu pemakaman kasus katanya korban corona, tapi ternyata itu bukan hoax. Dan ditambah lagi ada tuh salah satu berita yang katanya ada penyebaran tiang udara, penyemprotan disinfektan dari udara. Itu katanya dari Malaysia tuh. Katanya dari Malaysia kan. Sekarang logikanya gini, itu katanya bakal nyampe ke Jakarta. Lihat postingan. Masalahnya nggak logika juga gitu. Itu masalahnya sih, berita hoax. Nih, lu kemarin juga pasti ingat kan awal-awal virus ini masuk kan lu diliburin semua tadi kan? Gue tahu kemana. Gue nonton berita, jalur puncak macet. Liburan. Pantai macet bos. Nah, itu gimana? Lewat santuy sih kalau kata. Lewat santuy. Ya karena sosialisasinya kayak gitu kan. Kayak mungkin banyak juga yang salah penyampaian dari instansi atau ya gitu juga kayak perusahaan atau kampus kayak perkuliahan diliburkan ya. Yang diambil kan kata libur doang. Redaksi liburnya aja yang lu maknain dengan wow bisa rebahan. Padahal kan ada itu. Pantai rame, sampai diwawancara. Libur virus corona, pada ke pantai. Ampun anjing gitu kan. Lu udah menyalahkan. Ya gimana sih kalau misal kemarin waktu itu sempat debat tuh sama temen gue tuh. Jadi debat katanya pemerintah itu nggak ada solusi segala macam. Sebenarnya kalau misal bicara solusi, sekarang udah nggak ada solusi karena terlambat. Ya tadi gue bilang kita tuh punya jangka waktu 2 bulan. Kan virus itu sebenarnya dari 2019. Kasus pertama itu Desember. Gue masih ingat banget baca berita itu di Desember. Itu di Wuhan. Itu pertama kali kasus. Sampai Januari. Sampai akhirnya mereka lockdown habis-habisan kan. Januari. Ini kita punya waktu Februari sama Maret. Tapi itu nggak dimanfaatkan sama pemerintah. Jadi kalau misalnya bicara solusi, sekarang udah nggak ada solusi. Tapi kalau misalnya bicara langkah pencegahan, ada. Ya itu tadi, himbauan, home, social distancing. Tapi masalahnya kalau gue kritikin itu, komunikasi pemerintah, penyampaian pemerintah ke masyarakat yang kurang. Gitu sih. Kayak gimana tuh? Ya contoh, masyarakat tuh nggak tahu social distancing itu apa, home itu apa. Nggak ada yang, maksudnya, oke lah kita sama-sama tahu banyak orang pintar di Indonesia. Cuma kan maksudnya, di bawah tuh masih banyak orang-orang sumbu pendek yang lima berita di HP, WhatsApp, main diterima-terima aja. Dilanjutkan. Gitu. Jadi kayak komunikasi dari pemerintah ke
masyarakat tuh kurang masif dalam kan nggak sampai kena masalah ya, sampai buktinya tadi lu bilang puncak macet lah, terus kayak pantai yang tadi gue baca juga penuh lah segala macem. Kali ini masalahnya kan mereka ini ketika kena sakit disalin siapa? Pemerintah kembali ke pemerintah. Itu sebenarnya masalahnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya menurut gue pribadi kayak bahasa dari pemerintah ke masyarakat itu kurang masif. Ya contohnya kayak ke nyokap gue juga. Nyokap gue baru-baru ngerti bahasa Inggris ya kan. Nah buat gue jelasin ke nyokap gue juga ya jadi agak gimana, karena gue juga anaknya ya kan. Tapi buat belakangan ini gue udah coba jelasin dan ya sekarang gue nyangkut ke yang tadi Bani tuh, yang di grup keluarga. Nah ya gimana? Sebenarnya yang kayak gitu tuh kita bimbang sih. Iya. Kita masuk dalam grup itu nih, kita masuk dalam grup itu. Posisi kita anak, Kita tahu itu salah, itu tuh salah. Oh, tante itu salah, informasi itu salah. masalah mah. Kan pas kita mau balas, Iya. kita takut. Ya. Mas tahu lu masih bocah, lu jangan so tahu. Walaupun gue punya grup WhatsApp keluarga ya, ibu gue cuma bisa telepon doang. Iya, Tapi masih sama ya, ngomong aku aja juga gitu. buru-buru aplikasi. Aja gitu, ngerasa kayak gimana sih kita mau ngasih tau ke orang tua tapi kayak lu tuh jangan so tahu, udah duluan gue hidupin yang gitu kan masih kan. Iya, tapi kalau ya yang gue ini ya gue ngasih taunya juga pelan-pelan. Karena sekarang juga karena efeknya meluas, mulai banyak korban ya. Menurut gue juga orang-orang juga pada sadar gitu ya kan, mulai mawas diri. Mawas diri. Mawas diri. Oke. Setelah gitu, Oke. tetap semangat tim medis kita. Oke. Tetap semangat biar kita di depan. Garda depan tim medis. Ya mungkin ya segitu aja percakapan gue sama temen-temen gue ini tentang virus yang lagi viral. Kalau lo suka sama channel gue, subscribe. Dan mungkin kalau lo mau berbagi pengalaman, tulis komen di bawah ini.